Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita telah terhubung dengan Kasat Res Narkoba Polres Malang, AKP Aditya Permana. Selamat malam Pak Aditya Permana. Selamat malam. Pak Aditya, apakah tetangga sekitar rumah ini tidak mengetahui atau tidak curiga begitu terkait dengan gerak-gerik atau aktivitas yang terjadi dalam rumah ini? Seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi dari keterangan dari tetangga atau warga sekitar bahwa memang kontrakan ini disewa untuk hanya kegiatan jual beli kosmetik. Jadi warga sekitar yang berada di sana tidak mengetahui adanya pembuatan narkotika jenis sabu ini. Demikian, Mas. Baik, jadi artinya tidak ada yang tahu begitu ya, karena ini disewa awalnya hanya untuk kosmetik seperti itu. Nah, berapa banyak sabu yang ditemukan polisi sejauh ini dan barang apa saja yang diamankan? Jadi pada saat kita melaksanakan olah TKP yang berada di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang kita temukan itu ada beberapa prekursor seperti pil bernama neofluoride, kemudian ada alkohol, aseton, kemudian metanol, termasuk juga alat-alat untuk memproduksi sabu tersebut seperti gelas kaca atau tabung reaksi kimia, termasuk juga ada alat untuk mengaduk dan menyaring seperti kertas penyaring. Demikian, Mas. Kalau untuk bahan bakunya dan juga alat-alat ini, para pelaku mengakunya mendapatkan dari mana, Pak? Jadi dari pengakuan pelaku yang sudah kita amankan terkait dengan bahan baku itu dipesan langsung dari narapidana SW alias BB yang berada di lapas, yang ditujukan langsung ke alamat kontrakan di Desa Ketanireng ini. Jadi dari para pelaku tidak mengetahui dari mana barang ini didapatkan. Namun kita masih tetap akan melaksanakan penyelidikan lanjutan, termasuk meminta keterangan dari SW dari mana barang tersebut dibeli. Demikian. Ini dapat informasi bahwa produksi narkoba ini itu dapat arahan dari narapidana langsung dari dalam lapas. Apakah benar demikian, Pak? Ya, betul. Jadi dari pengakuan beberapa pelaku, termasuk dari pelaku yang memang menjadi istri sirinya dari seseorang narapidana yang berada di lapas, itu memang diarahkan terkait dengan produksinya, bagaimana cara membuatnya, berapa banyak yang harus dicampurkan, itu diarahkan langsung dari narapidana SW alias BB ini yang berada di lapas. Jadi benar memang diarahkan. Nah, itu bagaimana Pak itu kejadiannya sampai akhirnya hal ini bisa lolos begitu? Bentuk komunikasinya artinya seperti apa, Pak? Apakah pada saat itu para pelaku dan juga si otaknya yang di dalam lapas ini bertemu langsung atau berkomunikasi secara telepon seperti itu atau seperti apa, Pak? Ya, jadi dari pengakuan dari para pelaku ini via telepon dan juga sempat dari beberapa temannya yang dari satu lagi temannya itu memang di via telepon untuk kegiatan produksi maupun kegiatan olah bahan tersebut. Baik. Lalu total ada berapa yang sudah ditetapkan atau ada berapa banyak orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu? Apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini? Untuk tersangka yang kita amankan ada 3 tersangka, yaitu inisial NK, berinisial IW, dan berinisial MS. Kemudian kita masih akan melakukan pengembangan terkait permintaan keterangan atau berita acara pemeriksaan dari narapidana SW alias BB ini yang berada di lapas. Demikian. Baik, lalu pasal apa yang dikenakan dan apa ancaman hukumannya, Pak? Baik, untuk pasal itu ada pasal 113 ayat 1 dan atau pasal 129 huruf A dan huruf B dan atau pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Baik, Demikian. terima kasih banyak Kasat Res Narkoba Polres Malang, Bapak Aditya Permana sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Dan kami berharap bahwa kasus ini bisa diusut hingga tuntas. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.